nama aku Tina Moida. Jadi aku salah satu tim dari IOHOP, dimana tim IOHOP ini kita fokus terhadap kesehatan. Jadi fokus kita adalah mengedukasi seputar tentang kesehatan gitu. Beberapa media sosial, yang pertama itu adalah YouTube saat ini. Nah, YouTube saat ini adalah dengan nama io.hop gitu. Nah, untuk di Instagramnya juga sama io.hop20. Terus untuk di blogger itu kita dengan nama tutor milenial gitu. Jadi HOP itu adalah Health Organizer Public Education. Jadi memang fokusnya ingin memberikan edukasi. Nah, edukasi yang utamanya adalah seputar tentang kesehatan. Terus kita juga ada Edmodo. Jadi Edmodo itu karena kita melihat sekarang ini sedang ada wabah dan mengharuskan setiap siswa itu belajar secara online ya. Belajar secara online dan saya lihat untuk intensitas di Edmodo sendiri untuk anak-anak SMA itu mereka mendownload aplikasi tersebut. Jadi sehingga kita ada di sana untuk mereka yang mempunyai aplikasi Edmodo. Nah, jadi nanti ada kodenya sendiri. Jadi kalian itu yang suka untuk kayak baca atau misalnya ingin mengetahui informasi yang lebih detail, kalian bisa di Edmodo aja. Tinggal download dan materinya kita berikan secara gratis. Terus untuk kalian yang memang punya Google dan males nih kayak punya aplikasi-aplikasi kayak terlalu berat kayak gitu, terlalu berat hidup ini. Enggak ya, jadi maksudnya terlalu berat dan juga RAM dari handphonenya itu nggak mumpuni gitu. Jadi kalian bisa aja langsung ke Google dan cek blogger kita. Jadi kalian tinggal aja langsung klik nanti download di bawahnya, itu kalian udah punya materi yang bakalan kita kasih secara detail dan memang benar-benar gratis. Kita menyesuaikan dengan cara belajar seseorang. Oh ya, satu lagi adalah dengan yang lagi booming untuk aplikasinya dan memang orang tuh tertarik untuk menggunakannya, yaitu adalah TikTok. Nah, jadi untuk di TikTok ini kenapa kita juga hadir di sana? Karena salah satunya setiap orang itu cara pembelajarannya itu akan berbeda. Dan setiap orang itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri untuk belajar dan mempunyai tips dan trik tersendiri untuk belajar. Nah, kita ada di beberapa aplikasi yang bisa mumpuni untuk kalian ikut selalu belajar dimanapun, di aplikasi apapun. Jadi, menggunakan handphone itu ya dengan sebaik-baiknya. Buat kayak seminar-seminar kayak gitu, jadi seminar-seminar kesehatan maupun kayak kita juga akan memberikan beberapa konten-konten yang menarik, istinya kalian pun kayak merasa oh iya ini penting loh untuk dibahas. Jadi kita udah beberapa konten yang bakalan kita buat mulai dari tutorial. Jadi tutorial ini lebih kayak keseharian kalian loh. Keseharian kalian tuh mau ngelakuin apa, terus kayaknya lebih mudah menggunakan media sosial tuh seperti apa. Nanti kita berikan tutorialnya kayak gitu. Terus untuk kayak kalian tahu sekarang aku mau bahas apa? Pasti nggak tahu lah, kan aku belum ngasih tahu ya. Jadi nanti aku bahas tentang namanya pamali. Nah, itu adalah konten yang kedua untuk aku bikin. Kalau untuk tutorial itu setiap hari Selasa, dan untuk untuk mendengar, kita nanti ada konten untuk cara belajar gimana kita menggerakkan atau misalnya cara kita belajar untuk menyampaikan informasi terhadap mereka kayak gitu. Jadi nanti kita ajarin juga. Terus ada juga tentang dakwah. Nah, nanti ada rekan saya juga yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih dakwah itu kayak gitu. Itu ada sisi positif Islamnya karena kita sekarang ini lagi bulan Ramadan juga, dan semoga apapun yang kita cita-citakan, terutama saya dengan tim, itu bisa berdampak dan bisa memberikan info yang sangat bermanfaat buat kalian semua. Itu adalah impian dari kita tuh, dari tim. Jadi mohon untuk dukung, semoga ini bisa menjadi amal jariah kita, karena kita nggak ada yang tahu gitu umur tuh sampai kapan. Jadi kita ingin memberikan sebaik-baiknya informasi, sedetail informasi yang akan kita sampaikan. Terus konten lagi kita akan bahas tentang mitos atau fakta.
Jadi mitos atau fakta, bener nggak sih ketika kita nggak tahu nih ternyata itu adalah hoax dan kita adalah penyebar dari hoax tersebut. Jadi untuk kalian yang sering banget untuk nge-share ke teman-teman kalian di media sosial, dan bahkan mereka merasa terganggu karena informasi, atau misalnya mereka merasa emosional setelah mendapatkan informasi yang kita berikan, padahal informasi yang kita berikan adalah hoax. Ini enggak sih? Kayak terpancing untuk hal-hal yang lebih negatif dan itu tidak bermanfaat kayak gitu. Semoga informasi yang kita sampaikan juga bisa memberikan atau bisa menyelamatkan kalian dari hoax. Atau misalnya mohon maaf apabila nanti informasinya yang kurang jelas atau misalnya apapun, bisa aja komentar di bawah. Terus lanjut, kita itu ada konten edukasi, jadi tentang seputar memang kesehatan edukasi, dan basically aku bakal juga ngejelasin tentang kayak aku udah pernah ngasih materi apa sih ke siswa-siswa aku gitu ya. Misalnya aku ngejelasin lagi nih, misalnya siswa-siswa aku tuh sebenarnya aku ngajar di SMK yang basicnya keperawatan. Nah, aku ngasih materi, jadi kalau misalnya buat siswa-siswaku yang lagi diajarin terus misalnya kurang jelas nih untuk pembahasannya, aku bakal kasih penjelasan di sana. Jadi nanti ada seputar kayak materi, terus aku bahas lagi, terus cara untuk kayak tutor juga ada, tutor untuk kayak pelajaran yang lainnya seputar motivasi gitu ya, motivasi, atau misalnya konten juga tentang bedah buku. Jadi kadang aku tuh suka kalau emang benar-benar lagi moody, karena aku moody juga ya, jadi kadang aku suka kayak pingin bedah buku. Jadi aku nanti udah ada beberapa buku yang emang aku ngerasa itu bagus untuk kita sharing gitu, jadi aku bakalan kasih tahu tentang bedah buku tersebut gitu. Jadi itu seputar dari IOHOP sendiri, dan sekarang aku bakal ngejelasin tentang konten terbaru ya. Assalamualaikum. Nah, tadi kita udah bahas tentang apa sih IOHOP itu sebenarnya, terus media sosial apa aja yang udah apa aja yang kita punya. Nah, sekarang kita langsung fokus ke konten terbaru, yaitu konten pamali. Nah, pamali ini ada yang tahu belum? Pamali itu apa? Jadi pamali itu adalah pantangan atau hal-hal yang memang suka kita dengar dari orang tua kita, mungkin dari nenek, mungkin dari kakek, atau misalnya dari orang tua kita sendiri gitu, yang bilang kalau kita ngelakuin tindakan ini nggak boleh gitu kan. Padahal jadi hal ini dikarenakan memang ada banyaknya kasus yang terjadi, padahal ini kan adalah kehendak dari Sang Maha Pencipta kayak gitu. Terus pamali ini memang sebenarnya kalau sudah terkenal banget di orang-orang Sunda, udah nggak? Sering banget nih orang-orang Sunda tuh kayak orang-orang zaman dahulu itu bilang nggak boleh ngelakuin ini deh, nggak boleh ngelakuin itu. Terus kayak masih sampai saat ini itu masih memang sangat dipercayai. Jadi meskipun memang sebenarnya secara nalar atau logika kita itu bisa banget untuk dibuktikan kalau misalnya perkataan pamali itu memang sebenarnya untuk tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk kita menghormati, terus untuk kehati-hatian, dan untuk kita bisa lebih memanfaatkan waktu menjadi lebih baik lagi kayak gitu sih untuk tujuan pamali. Nah, next kita bahas setiap harinya, bukan setiap harinya sih, jadi kita bahas setiap konten ini adalah 3 pamali. Jadi aku bakal ngejelasin tentang pamali yang pertama. Yang pertama adalah kita tuh nggak boleh tatalu pada malam hari. Kenapa ya? Jangan-jangan mistis, terus takut deh gitu kan. Enggak lah. Jadi secara logikanya ketika kita nggak boleh tatalu pada malam hari, atau nggak boleh namanya memukul sesuatu pada malam hari, itu dikarenakan malam itu kan memang waktunya untuk istirahat ya. Terus kalau kita mukul sesuatu, kayak kita masang paku ke dinding gitu ya, ke dinding, terus ke dinding atau ke tembok,
Taruh, dinding sama tembok sama nggak? Sama kan? Nanti kayak apa tuh namanya, pulang kampung sama mudik sama atau enggak? Enggak sih. Jadi misalnya kita memasang paku ke dinding menggunakan kita pasang paku ke dinding menggunakan palu. Jadi kita ketok-ketok gitu kan, jangan terbalik, palu paku. Kayak gitu. Jadi kita masang paku ke dinding menggunakan palu sehingga menyebabkan seseorang tuh jadi kayak keberisikan dan itu mengganggu. Ya enggak? Kita ganggu dong ketika tetangga kita merasa berisik karena kita ketok-ketok tuh palu. Jadi akhirnya tidurnya terganggu dan akhirnya dia bangun dari tidurnya. Terus kalau udah bangun dari tidur, ketok-ketok ke kita, marah-marah karena merasa kita memberisikkan dan ngebuat tidurnya nggak nyenyak. Nah, kita kan gak enak ya ketika kita misalnya kok didatangi tetangga sampai segitunya gitu kan. Nah, daripada menghindari seperti itu, kita jangan melakukan hal-hal yang dapat bisa membuat tetangga kita itu menjadi tidak nyaman. Jadi gitu. Maksudnya seperti itu. Terus kan kalau misalnya malam hari pada zaman dahulu itu kan gelap ya, sangat gelap karena nggak ada lampu gitu. Karena nggak ada lampu, sehingga kalau misalnya dia ngelakuin tindakan kan takutnya jadi adanya kecelakaan, ya enggak? Kecelakaan misalnya bukan pakunya nempok di tembok atau dindingnya, nemplok, maksudnya pakunya bukannya masuknya ke dinding, malahan melukai tangannya atau tangannya yang kegetok, bukan si pakunya yang kegetok, ya nggak? Jadi menghindari kecelakaan tersebut. Jadi itulah secara logikanya kenapa orang tua kita zaman dulu itu melarang kita untuk melakukan tatalu pada malam hari. Yang kedua yaitu ulah netekan kuku di peting, cina. Kenapa nggak boleh netekan kuku di peting gitu? Jadi nggak boleh tuh kita namanya motong kuku pada malam hari. Katanya kalau kita motong kuku pada malam hari, katanya ya, kita tuh jadi kayak umurnya itu pendek, terus kita bisa cepat untuk meninggal gitu katanya. Padahal dalam Islam itu kita diharuskan untuk memotong kuku bagusnya itu di hari Jumat dan sebelum sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, terus secara logikanya balik lagi kayak tadi, kalau misalnya zaman dulu itu kan nggak ada lampu, terus kalau kita motong kuku pada malam-malam takutnya itu malahan kayak teriris gitu kukunya, karena kan pakai gunting kuku ya nggak kelihatan, jadi nyebabin luka. Kenapa sih nggak dilakuin di siang hari aja gitu? Maksudnya kan karena pencahayaannya lebih terang. Nah kalau sekarang ya bisa aja kalian lakukan karena memang udah ada. Yang ketiga, kita akan bahas tentang katanya gini, ulah meli uyah ti peting, atau misalnya jangan membeli garam pada malam hari. Kenapa? Karena konon katanya itu kalau garam tuh untuk terkenal hal-hal yang goib atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam. Percaya nggak sih kayak gitu? Jadi daripada kita disangka hal-hal yang negatif atau hal-hal yang memang tidak kita lakukan, maka kita hindari gitu, lebih baik menghindari kan daripada disangkain hal-hal yang gak kita lakukan gitu. Jadi suzon lah orang tuh terhadap kita. Pernah gak sih ngerasain gitu? Kita misalnya orang tuh jadi kayak suzon aja sama kita padahal gak ngelakuin hal itu, disangkanya kita yang melakukan hal itu. Jadi kayak orang tuh ngebuang hal-hal yang negatif tuh ke kita padahal kita nggak ngelakuin hal yang dia tuduh. Nah itu penting banget, jangan sampai karena kita diciptakan sama Allah tuh udah ada mata untuk kita melihat dan telinga untuk kita dengar, jangan hanya kita kayak mendengarkan kata-kata orang aja tanpa kita melihat real dia ngelakuin itu nggak sih. Jadi kalau sekarang tuh terkenal banget namanya hoax. Nah, pemberi hoax ini terus kita menyebarkan hal-hal negatif sehingga orang lain tuh kayak terngiang-ngiang, oh ya jangan deketin si Eta, jangan deketin dia gitu, karena
omongan dari orang aja tanpa kita melihat kalau ternyata perilaku dia itu nggak seperti yang diomongin sama orang tersebut gitu. Jangan percaya dengan begitu aja sama orang lain. Dan itu pun terjadi banyak banget, bukan terjadi lagi, banyak banget kayak orang tuh kayak istilahnya kayak hal negatif tuh lebih cepat untuk menerapnya daripada hal positif ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian itu punya punya kain putih, orang tuh akan terus kalian kasih tuh tinta hitam di tengah-tengah, terus kalian tuh akan berfokus kepada tinta hitam daripada luasnya hal yang putih tersebut. Percaya nggak? Yakin nggak? Pasti gitu. Jadi kita kemana-mana ya. Jadi fokus lagi. Jadi ulah beli garam di peti. Jadi nggak boleh itu tadi, nggak boleh beli garam pas malam-malam karena ditakutkan orang tuh nyangkanya kita untuk melakukan hal-hal yang goib atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam. Jadi daripada kita disusunin sama orang, jadi mendingan kita nggak usah membeli pada malam hari kayak gitu. Itu sih. Jadi selesai untuk materi pamali. Kok pamili sih? Jadi inget ingin berkeluarga. Enggak. Maksudnya jadi inget, iya sih. Maksudnya itu adalah konten kita untuk di Pamali. Semoga bisa bermanfaat dan secara logikanya kita bisa mengartikan dari kata-kata Pamali tersebut. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau misalnya ucapan yang salah itu dari saya. Ya, jadi mohon maaf dan juga mohon untuk kritikannya agar bisa lebih baik lagi, karena dengan adanya kritikan hal-hal yang baik atau hal-hal yang membuat kita bisa lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.